di podcast kelompok 6. Di sini saya sebagai hostnya, yaitu Muhammad Arsirongga dengan NIM E0021276. Kemudian kita ditemani pula oleh siapa? Nama saya Putri Wakil Hidayah dengan NIM E0021361. Oke, dan juga sama siapa? Dan saya Dimas Ayudhiyani dengan NIM E0021339. Dan Mas siapa? Nama saya Ilyas Novianto dengan NIM E0021199. Oke, setelah kita mengetahui NIM dan nama-nama rekan-rekan semua ini, sekarang kita akan membahas suatu permasalahan di bidang hukum dagang terkait dengan sengketa hak milik ya, kalau nggak salah ya, terkait nama gudang garam, PT Gudang Garam dan Gudang Garam Baru. Nah, mungkin dari Mas Mbak ini bisa dikasih tahu terlebih dahulu apa tuh PT Gudang Garam, bekerja di bagian mana dan apa saja produknya. Kalau dari PT Gudang Garam itu kan perusahaan rokok dari pembahasannya sih dari pembeli, cuman pusat datanya itu di pengadilan di Surabaya. Terus bagaimana sih caranya suatu PT bisa mendaftarkan mereknya sehingga tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak yang lainnya? Istilahnya seperti di legalisasi ya? Seperti kayak prosedur gitu ya? Iya, prosedurnya. Gimana sih? Karena teman-teman kan pasti ini juga penasaran dan gitu kan, gimana sih caranya PT itu bisa memegang mereknya agar tidak diambil oleh orang lain gitu? Dan kalau dari syarat-syaratnya itu ada, yang pertama itu ada syarat, terus yang kedua itu ada surat pemohon sama tanda tangan pemohon, terus ada surat rekomendasi UKM binaan, itu untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil atau UMKM, terus ada surat pernyataan UMK bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil, itu syaratnya. Kemudian ada lain nggak selain syarat-syarat itu? Aku mau nambahin ya untuk prosedur dari pendaftaran HKI ini. Kalau dia dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM atau DJIP, prosedurnya tuh kita bisa pesan kode billing di http djip.go.id, bisa pilih merek dan indikasi geografis pada jenis pelayanannya. Kemudian bisa pilih permohonan pendaftaran merek yang diajukan. Terus kita pilih lagi ke usaha mikro dan usaha kecil atau umum. Pilih secara elektronik, ini kalau secara elektronik ya. Kemudian masukkan data pemohon dan data permohonan. Itu ada nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel dan lain-lain. Kemudian bisa lakukan pembayaran PNBP melalui ATM atau internet banking atau m-banking. Terus ada lagi nggak selain itu? Atau Masnya mungkin mengerti hal yang baru gitu terkait dengan pendaftaran itu yang belum dijelaskan oleh Mbak Mbak ini? Oke, mungkin untuk pendaftarannya itu kalau online biasanya ada buat akun terlebih dahulu kalau belum punya. Tentunya kalau mendaftarkan marketing baru itu kita harus mendaftar dulu di webnya djip.go.id. Mungkin yang pertama bisa mengajukan permohonan online. Yang kedua ada pilih tipe permohonan yang memasukkan kode billing yang telah dibayarkan sebelumnya tadi. Yang kedua ada memasukkan data pemohon, dan yang ketiga diisi jika permohonan dengan kuasa atau konsultan dari perusahaannya itu. Terus yang keempat ada diisi jika memiliki hak prioritas. Yang kelima ada memasukkan data mereknya tersebut. Yang keenam ada memasukkan data kelas dengan klik tambah. Yang ketujuh ada klik tambah untuk mengunggah tampilan dokumen persyaratan. Persyaratannya itu ada 4 yang dijelaskan sama Mbak Ina di awal tadi. Terus yang ke-8 ada preview, pastikan seluruh data Anda sudah benar cetak, nanti dicetak. Habis itu langsung mencetak draft tanda terima, dan yang terakhir klik selesai. Untuk pendaftaran sendiri itu sekarang itu ada untuk perusahaan yang umum itu ada biaya 1.800 per kelas. Untuk UMK atau yang kelasnya itu masih menengah ke bawah itu ada di kisaran 500.000 per kelas. Berarti mencakup semuanya ya? Iya. Mas, selain tadi udah dijelasin tadi, Mas sempat bilang terkait dengan hak prioritas. Hak prioritas itu apa sih? Hak prioritas itu intinya perusahaan yang mendaftarkan lebih dulu itu mendapatkan prioritas yang lebih daripada perusahaan yang baru. Misalnya di dalam kasus ini itu kan Gudang Garam itu telah mendaftarkan DAG itu pada tahun 1972. Sedangkan PT Gudang Garam Baru itu baru-baru aja mendaftarkan. Jadi yang lebih diprioritaskan ketika terjadi sengketa itu yang PT Gudang Garam yang lama. Oh gitu.
sebenarnya juga udah mencakup semuanya gitu ya. Jadi sangat-sangat kompleks sebenarnya ya. Tapi kok ada beberapa permasalahan ya Mas, setahu saya, sebagai pengetahuan saya terkait dengan merek. Misalkan saja adanya beberapa kemasan yang memiliki mungkin bentuknya mirip-mirip gitu dengan merek-merek yang sudah ada. Misalnya saja karena kita mengangkat ini ada gudang garam dan gudang garam baru. Iya sih? Iya. Benar ya? Oke. Tadi perlu pasti ya. Jadi menurut Mas ini gimana sih opini Mas terkait dengan atau opini Mbak semua terkait dengan kemasan yang hampir menyerupai ya? Kalau bicara mengenai kemasan yang hampir mirip, itu mungkin ada kasus serupa yang baru-baru aja, ada kasusnya MSG sampai SG yang dari ada kemasan maupun warna yang dominan itu mirip. Mungkin di dalam pendaftaran haji itu dispesifikkan lagi tentang syarat-syarat yang nggak boleh didahului oleh perusahaan yang akan mendaftar itu, misal kayak nggak boleh ada warna yang lebih dominan atau kemasan yang hampir sama. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik mungkin dari ada yang permohonan. Karena juga kalau di kasusnya gudang garam sama gudang garam baru ini itu tuh benar-benar fontnya tuh sama, warnanya juga sama. Kan kita kalau misalnya melihat logo ya, logo warna merah itu kita bisa identik, oh ini miliknya ini, oh ini. Sesimpel warna tuh kita udah bisa mengidentifikasi ini miliknya siapa gitu. Karena kasusnya di baru ini benar-benar dari warnanya tuh merah kayak gudang garam, terus fontnya itu juga sama gitu. Terus gambarnya juga menurutku konsepnya sama, itu menurutku ini sih harus dispesifikkan lagi di bawah. Gimana sih merek yang boleh itu sebenarnya tingkat kemiripannya itu seberapa gitu. Jadi harus didetailkan lagi pendaftaran sih. Mungkin bisa kayak kan itu dari dalam informasi itu modifikasi. Mungkin yang dari gudang garam baru itu kurang modifikasi dari logonya atau enggak warnanya. Oke. Dan tadi kita sudah membahas terkait dengan kesamaan-kesamaan terhadap kemasan. Terus menurut Mas Mbak ini, opini kalian, siapa yang bisa disalahkan terkait dengan tadi kan sempat disebut dengan ATM ya, amati tiru dan modifikasi. Ketika ATM ini tidak berjalan dengan lancar, siapa sih yang disalahkan? Karena kalau kita bicara tentang penyelesaian sengketa, pasti kan kita ngomongnya perusahaan yang disalahkan. Tapi sebenarnya ada nggak sih atau bisa nggak sih beberapa pihak yang dari perusahaan itu bisa disalahkan, itu misalkan saja kayak pemiliknya gitu, itu yang disalahkan karena dia sebagai atasan itu punya tanggung jawab, tapi tanggung jawab yang dia emban ini terkait dengan misalkan proof terkait sama bentuk model merek kayak gitu, itu ya proof aja gitu, tapi tanpa melihat yang sudah ada gitu. Menurut Mbak Mas ini bagaimana? Menurutku bisa sih, kayak misalnya mungkin dari supervisornya atau dari legal korporatnya, apalagi terutama legal korporat ya, kan perusahaan gede pasti kan harus ada. Nah, mungkin harusnya legal korporat dari gudang garam baru ini harus cross check dulu gitu, oh ternyata produk yang akan dikomersilkan itu sudah ada gitu, dan sudah terkenal kan dari dulu kalau gudang garam yang lama itu kan. Itu mungkin aku bisa, menurut aku ya, mungkin petinggi-petinggi perusahaan itu juga bisa ikut di itu serta ya, selain dari ownernya sendiri. Oke, mungkin dari Mas lain atau mirip-mirip nih? Ya mungkin kalau dari aku itu kalau menjadi perusahaan itu yang lebih disalahkan itu orang yang menyetujui, karena ketika ada orang yang konseptor itu juga orang yang sebenarnya juga seorang pekerja juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena sebelum mendaftarkan di HG itu kan juga ada persetujuan dari atasan atau yang memiliki dulu sebelum diajukan. Tapi selain itu ada juga menurutku ada kesalahan juga yang dari HG-nya. Kenapa dia bisa menerima pendaftaran yang sebelumnya sudah ada itu? Padahal dari HG-nya itu kan juga udah tahu kan kayak kemasannya ini hampir sama maupun warnanya yang dominan hampir sama ataupun fontnya yang disebutkan tadi gitu. Oke. Sekarang kita pindah lagi ke pertanyaan terkait dengan perlu nggak sih adanya suatu pengawasan terhadap haki
untuk meminimalisir misalkan ini kelalaian terhadap misalnya masa atau merek yang sudah ada sebelumnya. Kan kita kemarin juga sempat ngerti ya terkait beritanya Ruben Onsu yang rumah makannya itu kan dia kan juga dan dia juga mereknya itu juga yang apa istilahnya itu sudah terkenal gitu loh, walaupun dia mungkin munculnya lebih lama tapi mereknya dia tuh lebih terkenal kayak gitu. Perlu nggak sih adanya pengawasan dari suatu badan atau suatu mungkin aparat gitu terkait dengan pelaksanaan atau pemrograman terkait dengan pendaftaran haki ini khususnya merek? Menurutku sih penting banget kan itu karena dengan adanya pengawasan jadi lebih jelas gitu untuk perlindungan kepastian perlindungan mereknya itu. Oh, berarti bisa disimpulkan terkait dengan kepastian hukumnya ya? Iya. Oke. Terus kita tidak lagi, mungkin ada tambah lagi dari Mas Bani? Karena sekelas hakim pun kita tahu memberi apa ya istilahnya, memberi izin untuk adanya merek ini muncul gitu ya, itu bisa kayak ada suatu kelalaian gitu loh. Ya contohnya kayak sengketa itu kan pasti ada juga satu tahunnya pihak harinya tuh kayak lalai gitu kan, orang udah didaftarkan kok bisa ada yang baru lagi gitu loh. Jadi menurutku pengawasan ini juga penting gitu buat diadakan. Iya benar sih. Kalau dia itu sebenarnya harus ditambahkan lagi dari sisi kontrolnya ketika ada beberapa merek yang mendaftarkan itu, jadi nggak langsung diupload, harus ada kontrol dari hakimnya itu. Oke. Sekarang kita pindah ke pembahasan misalkan saja nih Mas Mbak, kita tidak usah sebut PT-nya, tapi misalkan ada perusahaan A dan perusahaan B seperti itu, salah satunya disuruh untuk menutup perusahaannya dikarenakan ada track record yang tidak bagus. Nah, ketika perusahaan B atau A ini yang ditutup, diminta tutup oleh hakim terkait dengan track record yang tidak bagus, kemudian membentuk suatu perusahaan baru, itu diperbolehkan atau enggak sih? Karena kita kan punya bukti ya kalau perusahaan itu punya track record yang jelek gitu. Gimana menurut Mas Mbak sekarang? Bisa sih. Karena menurutku kalau bikin perusahaan baru kan semua baru kan, konsep baru, logo baru, semua baru. Jadi menurutku bisa sih. Tapi ya mungkin kayak lebih ke sanksi sosial aja kan, citranya udah jelek gitu di masyarakat. Oh orang ini pernah juga ini loh gitu. Mungkin dari perusahaan yang apa namanya baru itu bisa buat pandangan masyarakat biar kembali bagus lagi gitu. Iya benar Pak. Soalnya kalau kesannya kalau langsung ditutup itu juga kasihan juga para pekerja yang ada di situ. Ada banyak yang dirugikan atas konflik hakinya itu loh. Ya, jadi mungkin bisa seperti yang dikatakan mbaknya tadi, bisa membangun ulang atau memperbaiki kondisi agar perusahaannya itu memiliki cara pandang yang bagus atau baik di masyarakat. Oke, Mas Mbak, mulai timbul lagi pertanyaan di benak saya, mungkin di benak teman-teman sekalian yang menonton video ini juga. Ketika suatu PT itu ditutup oleh hakim, kemudian karyawan-karyawan di sana pasti terkena dampaknya, itu sudah pasti kan. Nah, bisa nggak sih pemerintah dalam hal ini dimintai juga terkait dengan bantuan oleh karyawan-karyawan yang terpaksa terkena PHK? Kalau dari pemerintahnya sendiri itu pun kayaknya sampai sekarang itu belum ada produk hukum yang mengatur kalau semisal ada penutupan karena ada kelalaian haji atau konflik haji itu akan diberikan pesangon. Tapi mungkin lebih dari perusahaannya itu ketika perusahaannya tutup itu memberikan pesangon ke para karyawan-karyawannya itu. Karena gini Mas, kalau kita melihat secara objektif, perusahaan ini kan juga sebenarnya sudah terkena apa ya istilahnya tuh pengurangan terkait dengan profit yang dimilikinya ya. Ketika dia ditutup pasti mereknya juga mengalami kemunduran seperti itu. Ada nggak sih cara yang lebih efisien lagi untuk meminimalisir terkait dengan kerugian yang dikeluarkan oleh perusahaan dan tentunya karyawannya juga, karena yang satu yang terkena PHK, yang satunya omsetnya menurun karena ditutup oleh hakim karena mungkin pendaftarannya yang tidak baik atau mungkin kelalaian dari hakim itu sendiri. Nah itu bagaimana Mas?
atau Mbak sebagai Awalnya itu dari perusahaan ya. Ketika kita pengen terjun ke bisnis, apalagi kita mau mendirikan sebuah perusahaan yang besar, kita harus tahu bahwa kalau misalnya kita mau mengkomunikasikan sesuatu itu kayak dilihat dulu, oh ini tuh ada hukumnya ya. Kalau kita misalnya betul-betul itu sama, jadi itu dari sesuatu sebenarnya kok. Jadi oke. Sekarang mulai ketemu lagi Mbak Mas Kakak. Penting nggak sih orang awam itu mempelajari terkait undang-undang misalkan saja tentang haki ini atau undang-undang lainnya yang mengatur mengenai perdagangan seperti itu? Penting nggak sih menurut para awam yang ingin membuka suatu bisnis atau para awam yang ingin menaruh misalkan saja dia posisinya sebagai investor seperti itu? Nah, itu penting nggak sih mempelajari? Menurutku tuh itu sama. Apalagi kalau kayak masih kayak baru-baru harus paham betul biar agar tidak ada terjadi sengketa yang Mungkin kalau semisal ada perusahaan-perusahaan ataupun kan haji ini lingkupnya luas kan, tidak cuma ada di merek aja. Mungkin orang-orang yang di desa itu kan jauh dari tentang pembelajaran itu, jadi pemerintah juga bisa melaksanakan sosialisasi terkait dengan pendaftaran haji ini, karena beberapa kasus itu di desa itu ada beberapa yang kayak menemukan suatu hal tapi dia nggak tahu ini harus dikemanain, akhirnya ada orang yang lebih tahu, diakui gitu loh, diakui oh ini jadi didaftarkan gitu loh. Kayak itu ada yang Citayam Fashion Week, Citayam Fashion Week yang booming itu kan juga didaftarkan sama Mbak Imwong, dan itu kan pasti ada profitnya yang gede gitu sampai dia mau mendaftarkan. Sedangkan di Citayamnya itu kan cenderung lebih ke remaja-remaja yang mungkin nggak tahu tentang cara pendaftaran hajinya. Cuma kayak fun aja kan. Iya. Oh iya. Ternyata masalahnya bisa. Iya benar banget sih. Iya. Nah iya sepanjang penelitian saya pun banyak ya juga udah banyak ya terkait dengan contoh-contoh yang ada di kehidupan kita terkait sama ya orang-orang yang masih bingung terhadap hati itu sendiri. Jadi bisa nggak sih Mas Mbak dijelaskan apa sih bentuk dari haki itu biar orang-orang tuh juga mengerti, oh ini tuh nanti masuknya ke merek kayak gitu, terus ini masuk ke hak cipta atau ini masuk ke mana gitu. Jadi dijelasin nggak sih terkait itu? Kalau terkait yang tadi ya, mungkin yang paling dekat dengan masyarakat itu terkait hak cipta sih. Soalnya kita cover lagu di YouTube atau di apa, kita kan nggak tahu kayak karena kita nggak tahu hukum, jadi kayak kita cover lagu ternyata viral, ternyata itu menggunakan prosedur dan itu hal-hal kayak gitu tentang hukum untuk masyarakat itu penting ya, karena kan nggak di undang-undang kita kan masyarakat kan dianggap mengerti hukum. Jadi mau nggak mau tetap harus ngerti. Jadi ya lanjut lagi ke masalah hak cipta tadi kan nggak hanya cuma hak merek ya. Ini kan masalahnya tuh hak cipta yang soal tadi itu penting juga. Terus ada yang lain contoh dijelasin sih. Iya. Ada paten juga guys, ada paten sama itu iya desain industri, terus ada varietas tanaman juga yang bisa. Sebenarnya sangat banyak di masyarakat kita itu cuma kurang familiar aja kayak. Oke. hanya itu aja. Kita kembali lagi ke topik kita, itu gudang garam sama gudang garam baru yang masalah tadi. Nah, mungkin ada nggak sih Mas Mbak contoh lain selain dari yang kita angkat kali ini yaitu tentang PT Gudang Garam? Ada nggak sih contoh lain yang mungkin hadir di depan Mas Mbak juga? Mungkin Mas Mbak juga mengalami, misalkan dia Mas Mbak punya merek tapi belum didaftarkan, itu apa sih yang dirasakan? Terus bagaimana Mas Mbak semua itu mengatasi akan masalah tersebut? Misalkan saya nih, saya kan dulu juga sempat punya ini suatu toko, tapi sampai sekarang pun mungkin 2 tahun yang lalu sudah saya daftarkan, sehingga saya sudah mulai merasa nyaman gitu karena oh ini sudah merek saya. Jadi apabila ada orang yang ingin mengambil ya misalkan diajukan atau misalkan digugat pun saya juga sudah tenang karena oh ini punya saya nih. Jadi ya terserah Anda mau ngapain pun, tapi ini haknya hak saya kayak gitu. Ada nggak sih Mas Mbak pengalaman yang sama seperti saya pas itu?
Serius tuh kamu sendiri belum sih? Kalau aku sendiri itu karena aku tuh juga di rumah juga produksi suatu kayak fashion gitu yang sifatnya masih tradisional, itu juga mengalami suatu hal yang hampir serupa kayak diceritakan Mas tadi, akan tapi belum didaftarkan karena mungkin kalau itu kan namanya itu pakaian tradisional itu kan lurik ya, mungkin kalau orang-orang yang sudah tahu itu kan lurik itu kan salah satu peninggalan atau kayak budaya, ada batik lurik itu kan. Mungkin kalau didaftarkan juga agak riskan juga karena itu merupakan bagian dari budaya gitu. Wah, menarik sekali teman-teman terkait dengan pembahasan kita kali ini yang sebenarnya kita mengangkat PT Gudang Garam Baru dan Gudang Garam saja, tapi pembahasan kita bisa sampai melebar kemana-mana, bahkan sampai ke haki itu sendiri. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Mbak sekalian terhadap topik yang kita bahas kali ini, walaupun sebentar tapi tentunya bermakna. Bagaimana? Mungkin ada pesan dan pesan gitu, atau mungkin ada saran terkait bagaimana sih nanti haki ke depannya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang serupa sehingga tidak terjadi kembali. Aku mungkin pesan dulu ya kalau masyarakat khususnya yang masih awam terhadap hukum bisa lebih dimasifkan untuk belajar haki, sama untuk pemerintah bisa mensosialisasikan agar masyarakat itu juga tahu tentang hukum. Jadi tidak cuma dari mahasiswa hukum sama orang-orang yang berkaitan sama hukum itu, akan tapi masyarakat juga mengetahui tentang hal itu. Untuk hati sendiri aku mungkin ada masukan untuk lebih spesifikasi lagi, terutama dari logo kan, kayak menurut logo ini kan sangat riskan untuk dimodifikasi orang atau diciptakan orang, jadi kayak harus benar-benar dikasih tahu digital, oh ini tuh sudah termasuk ke mirip, oh ini tuh belum gitu, jadi kayak lebih spesifik lagi aja. Kalau aku sih masukannya buat kembali lagi kan kalau sebelum merek itu terdaftar kan lebih baik dicek dulu apa ada yang udah daftar, ada yang mirip atau enggak, kayak gitu. Kalau misalnya udah ada yang mirip, ini ditolak aja daripada menimbulkan sengketa-sengketa seperti yang kasus. Luar biasa sekali bukan? Mungkin itu dulu dari kelompok 6 buku dagang kelas A yang diambil oleh Bu Umi Khairulati. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bu Umi yang telah membimbing kami selama 1 semester, dan Prof Jamal juga. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Kami tutup dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.